menjadi salah satu kementerian yang terdampak kebijakan efisiensi anggaran dengan total pemotongan anggaran 14,3 triliun rupiah dari total pagu anggaran 56,6 triliun rupiah. Hal ini berdampak terhadap program beasiswa dan bantuan pendidikan tinggi yang anggarannya terancam kena pangkas. Berikut informasi selengkapnya, tunggu apa lagi bersama Kata Oma. Sejumlah anggaran beasiswa yang dikelola Kemendikti-Saintek berpotensi dipangkas buntut dari aturan efisiensi anggaran. Kemendikti-Saintek terkena efisiensi anggaran sebesar 14,3 triliun rupiah dari total pagu anggaran sebesar 56,6 triliun rupiah. Dalam rapat kerja bersama Komisi 10 DPR RI, Mendikti-Saintek Satrio Sumantri Bojonegoro menyebut sejumlah program beasiswa yang dipangkas diantaranya Kartu Indonesia Pintar Kuliah KIPK, Beasiswa Pendidikan Indonesia, Beasiswa Afirmasi Pendidikan Tinggi, Beasiswa Kerjasama Negara Berkembang, serta Beasiswa Dosen dan Tenaga Pendidikan. Program KIP Kuliah misalnya, yang memiliki pagu awal 14.698 triliun rupiah, kini dipangkas menjadi 1.319 triliun rupiah. Meski begitu, pihaknya tetap mengupayakan agar tidak ada pemotongan karena bentuknya bantuan sosial. Sosial, beasiswa, 698 triliun, kemudian efisiensi oleh Dirjen Anggaran sebesar 1,31 triliun, 9%. Kami usulkan kembali supaya tetap pada pagu semula, yaitu 14,698 triliun. Anggota Komisi 10 DPR RI menyatakan anggaran-anggaran yang bersifat bantuan sosial seharusnya tidak dipotong karena hal ini merupakan bentuk ketidakpatuhan pada Inpres nomor 1 tahun 2025. Lihat berdasarkan Inpres nomor 1 tahun 2025 itu kan ada bahasa yang berbahasa bansos itu tidak boleh kena efisiensi. Seharusnya ada 200.000 mahasiswa baru yang lulus SMA, dia seharusnya bisa melanjutkan kuliah apabila mereka memang berada dalam keadaan ekonomi yang sangat rendah. Namun dengan adanya efisiensi ini jadinya terancam apakah mereka bisa lanjut atau tidak. Yang ongoing pun sama. Seharusnya itu juga sudah harusnya mereka tetap bisa studi dengan nyaman gitu ya di beberapa tahun ke depan, khususnya tahun ini. Namun saya yakin sebagian daripada mereka pasti juga deg-degan. Apakah saya nanti yang kena pemotongan atau tidak? Apakah kuliah saya bisa lanjut atau tidak? Begitu. Jika pada akhirnya program bantuan tersebut teribas pemangkasan, maka mengakibatkan subsidi pendidikan menjadi terganggu hingga berpotensi menghambat proses lajunya perkembangan di sektor pendidikan. Belum lagi, dampak efisiensi tersebut juga akan membuat penerima KIP sebanyak 663.821 mahasiswa tidak dapat dibayarkan pada 2025 sehingga terancam putus kuliah.